Kami ke kantor polisi pun juga nggak dilayanin di subsektor Terminal 2 karena yang masuk mereka berdua. Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya kesehatan dan damai sejahtera menyertai Anda semuanya di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kali ini saya ingin mengomentari sekitar kasusnya Arteria Dahlan yang di hari Minggu berkonflik dengan seseorang yang katanya entah istri seorang Jenderal Bintang 3 TNI atau anak dari seorang Jenderal Bintang 3, tentu saya tidak tahu menahu. Dan konon sehubungan dengan konflik itu, Arteria Dahlan meneruskan ini menempuh jalur hukum. Dan memang di kedua belah pihak sudah melakukan laporan polisi di Polsek Bandara kali ya. Nah, tentang duduk ceritanya siapa benar siapa salah, ya tentu tidak dalam kapasitas dan tidak di dalam kompetensi saya untuk mengomentari. Dan apalagi itu sudah ada LP-nya, biar nanti polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya, dan siapa benar siapa salah, ya kalau memang itu berlanjut di pengadilan ya akan terungkap. Tetapi yang saya ingin komentari adalah keluhan Arteria Dahlan ya kepada media yang mengeluhkan bahwa dia saja seorang anggota DPR ternyata ketika menghadap ke Polsek atau ke Polres di bandara itu diperlakukan diskriminasi. Ya, diperlakukan secara diskriminatif, yaitu dia tidak boleh masuk ke Polsek atau Polresnya itu, sementara pihak lawannya yang diizinkan diperbolehkan masuk. Dan itu dia mengeluh, menyampaikan keluhan itu ke media massa. Nah, catatan saya begini, Arteria Dahlan ini kan anggota DPR RI, di Komisi 3 lagi. Artinya, rekanan dengan pihak kepolisian. Sepatutnya rakyat yang mengeluh seperti itu. Jadi kalau Anda yang mengalami itu, mestinya bukan keluhan di media massa. Anda mengalami betul sekarang bagaimana jika posisi rakyat itu. Banyak perlakuan yang diskriminasikan. Nah, mestinya Anda sebagai anggota DPR itu punya kapasitas untuk mengundang Kapolri ya untuk memberikan pengaduan resmi atau laporan resmi di forum DPR yang terhormat itu tentang bagaimana perlakuan diskriminatif oleh anggota-anggotanya, bahkan sampai di tingkat yang mungkin jajaran polisi yang rendah gitu ya, di Polsek atau Polres itu gitu. Nah, jadi bukan hanya mengeluh di media massa gitu, karena kalau rakyat biasa udah pasti nggak mungkin. Bayangkan Anda saja anggota DPR RI, Polresnya saja nggak bisa menerima, atau Polseknya saja nggak bisa menerima Anda. Bayangkan lagi kalau kasus umum, Anda sudah memahami itu kan. Jadi mestinya bukan keluhan gitu. Terbalik, kalau rakyat itu mengeluh boleh, dan mengeluhnya kepada Anda. Tapi kalau Anda itu harus ambil tindakan gitu, mengundang Kapolri, memberikan laporan atau pengaduan resmi melalui forum DPR itu. Nah, nanti kan Pak Kapolri-nya punya cara, punya sistem untuk membina aparaturnya sampai ke bawah, ya, sehingga bisa terjadi perbaikan. Sebab kalau dia hanya diungkapkan di media, mungkin Pak Kapolri melihat, ya, mungkin Pak Kapoldanya melihat, tapi kan itu bukan laporan resmi, ya. Nah, yang diperlukan rakyat adalah laporan resmi, dan bagaimana Anda menyikapi itu. Tadi sikap Anda ngotot bahwa ini akan terus menempuh jalur hukum. Ya, silakan, itu saya kira sudah poin yang baik. Tetapi yang justru menjadi penting yang saya amati, keluhan Anda di media itu tentang Anda diperlakukan diskriminasi. Nah, itu mestinya Anda lakukan tindakan yang resmi sebagai anggota DPR. Ya, karena kita tahu bersama-sama, nah Anda juga latar belakangnya dulu kan advokat atau lawyer, ya. Jadi pasti kita mengalami bagaimana perlakuan pelayanan yang diskriminatif itu, ya. Dan kalau rakyat biasa pasti nggak dalam kapasitas, boro-boro mengundang Kapolri kan, ya ketemu Kapolsek, Kapolresnya saja bisa nggak digubris kan kalau rakyat biasa.
Nah, ini buat saya dimensi itu yang penting untuk rakyat, ya. Bagaimana suara hati nurani rakyat yang sering diperlakukan diskriminasi ini Anda bawa ke tingkat DPR. Nah, saya kira pesan moral saya ke sana, sehingga dengan demikian di satu sisi di pihak aparatur kepolisian itu ada perbaikan attitude moral, ya, untuk bagaimana polisi itu harus menghayati prinsip hukum bahwa semua manusia sama di muka hukum. Nah, itu kan penghayatan yang harus konsisten, yang harus konsekuen, gitu. Jangan nanti kalau ada yang datang seperti ini, ada yang mengaku jenderal bintang 3, entah istrinya, entah keluarganya, ya kan? Ada yang mengaku keluarganya polisi, ada yang mengaku orang kaya, ya, ada yang orang yang mengaku berpangkat, lalu diutamakan, diterima. Sedangkan yang rakyat biasa tidak diterima. Itu kan diskriminasi. Nah, harus ada perbaikan moral, perbaikan attitude, perbaikan kultural dari anggota-anggota kepolisian. Dan di sisi yang lain, masyarakat dibesarkan hatinya bahwa ternyata ada anggota DPR yang sungguh masih menyuarakan keadilan masyarakat itu, ya, karena kebetulan Anda sendiri mengalami. Kalau nggak mengalami kan seringkali cuman mendengarkan. Nah, Anda mengalami sendiri ketika Anda menjadi rakyat, mengaku rakyat, baru diperlakukan semacam itu, ya. Nah, hal-hal semacam ini menurut hemat saya penting untuk masyarakat, gitu ya, untuk perbaikan penegakan keadilan, ya, penghayatan keadilan ini bagi aparatur, ya, bagi masyarakat. Saya kira ini penting, gitu. Nah, saya kira itu pesan dan harapan saya kepada anggota DPR yang terhormat, ya, Arteria Dahlan, dan salam sehat.